Saya berharap insya Allah saya jadi syahid di Palestina. Kalau syahid bisa ambil 70 orang ke jannah, ke 70 orang ke jannah, ke jannah, ke surga. Syafaat itu buat syafaat untuk mereka, untuk 70. Insya Allah di antara syafaatnya saya juga ikutan dimasukin ya, Bang Odai. Amin. Mengapa Indonesia ini kok malah mendukung teroris Hamas? Yang sudah jelas kalau di Palestina kan Fatah kan udah gak ada lagi, Hamas yang menang kan. Melihat dari beberapa pertemuan saya membahas tentang Israel, kita itu benar-benar kita baru ngomong sepotong aja udah langsung wah udah pro Israel gitu. Jadi di kita itu malas baca, malas mengerti, apalagi mau memahami sejarah gitu kan. Jadi itu mungkin juga ada kendala. Yang kedua adalah seringkali ada anggapan Gus Dur aja, tadi juga disitu ditulis Gus Dur aja nggak jadi presiden lagi karena bela Israel. Itu kayaknya somehow di beberapa pemikiran orang tuh kayak melekat. Jadi itu Israel tuh seperti high hanging fruit, mendingan jangan disentuh lah. Kita mainnya yang low hanging fruit aja gitu. Nah, jadi kalau ditanya sama ibu kenapa membela Hamas, menurut saya daripada kita perdebatkan itu kenapa membela Hamas, harusnya di kita ini ada semacam orang atau siapapun yang berani menerangkan begini fakta tentang Israel. Kebetulan karena saya pernah tinggal di sana, saya tahu betul orang Israel itu orang-orang yang manis-manis loh, orang baik-baik, asli. Tetapi karena dia tuh memang negaranya kecil ya kan, dari lahirnya udah dikebukin terus kiri kanan, maka kemudian dia itu sensitif sekali gitu. Contoh ya, saya saat di sana tuh ada satu IDF troops hilang, perempuan. Itu tiba-tiba alarm bunyi seluruh Tel Aviv itu. Ada apa nih? Diumumkan ada satu tentara IDF perempuan hilang. Dan ibu percaya nggak? Sorenya itu ketemu itu tentara. Dia tuh ketiduran, jadi nggak balik ke camp. No, this is kayak joking kan? Di kita tentara kita yang mati di Papua aja, oke lah cuma mati berapa gitu loh. Loh di sana bu, tentara hilang nggak lapor, itu jadi satu alarm negeri kan bisa ribut. Nah, menurut saya ini yang mesti diberi pemahaman bahwa karena Israel itu sangat menghormati itu menjadi demikian penting. Yang kedua, saya pernah berdiskusi dengan salah satu tokoh pers. Dia ngomong gini, lagi ngapain sih Bu Kondi katanya, Israel itu membalas dengan rudal, orang dia cuma lemparin roket. Lah, kalau kita pernah tinggal di sana, kita tahu roket dari sebelah itu anak kepala rumah kita gitu. Misalnya saya pernah di Rosan Nikla kan, Rosan Nikla itu kan persimpangan dari sana lempar ya kena rumah kita gitu kan. Nah, jadi menurut saya kalau kita dalam perspektif kacamata kita itu seperti Indonesia, memang iya kalau petasan balas lagi sama petasan kan begitu ya Bu ya. Harus ada yang berani berbicara bahwa di sana tuh Israel tuh dekat banget gitu, kekurung gitu. Jadi salah petasan yang rumah orang, bayi orang Israel bisa meninggal atau perempuan Israel bisa meninggal. Yang ketiga, saya cuma mau bilang bahwa media juga punya masalah besar gitu. Media luar termasuk. Kenapa sih kalau Palestina langsung diangkat isunya besar-besaran seolah-olah yang berdarah Palestina aja gitu. Israel juga banyak korban kok. Tapi kalau saya melihat Israel itu nggak tipe cengeng, daripada dia berpropaganda dengan drama-drama seperti itu, dia lebih baik memperkuat pertahanannya. Coba kemarin lihat sistem airdrome-nya dia, ini keren banget. Kalau dari faktor kedaulatan, Indonesia harusnya melihat kalau Israel mampu menjaga seperti itu, gimana caranya? Indonesia pun harus mampu gitu. Jadi kalau saya lebih mengarahkannya ke sana, sehingga akhirnya ada pemahaman bahwa kedaulatan di mata kita yang negaranya luas seperti ini gitu kan, saya nggak bisa lihat ibu mungkin dari timur ke barat sama terbang berapa jam, beda sama Israel yang udah langsung di depan hidung gitu. Jadi petasan sekilas itu bisa dibalas betul-betul dengan sebuah tindakan nyata, karena sekali lagi kedaulatan buat Israel itu segala-galanya, mengingat lokasinya dan bagaimana sejarah panjangnya. Menurut saya kalau kita bicara tentang perundingan, sebuah perundingan itu bisa dilakukan kalau posisi kita setara. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Untuk menyetarakan posisi Indonesia, kita harus mampu membuka dulu hubungan diplomatik. Ini menurut saya. Karena bagaimana kita mau bicara kalau posisi kita itu berbeda atau tidak sama gitu kan. Dan membuka hubungan diplomatik di sini jelas-jelas adalah bagaimana kedubes kita lahir atau ada di Tel Aviv. Dan menurut saya ini ini final word saya ya. Selama Yerusalem masih mau dikuasai oleh agama, baik agama apapun, atau oleh satu bangsa, atau bangsa apapun, maka selama itu perang akan abadi di sana. Karena menurut saya, Yerusalem itu belongs to human rights.
Yerusalem itu sejarah panjang peradaban umat manusia. Jadi harusnya memang itu menjadi wilayah internasional, khusus Yerusalem ya. Sekarang ke Pak Hendro. Pak Hendro, saya sendiri belum tahu Pak tentang komposisi tentara Hamaskah, tentara Palestina benerankah gitu kan. Saya sendiri belum dapat sampai ke detail seperti itu. Tetapi intinya adalah memang sepertinya yang kita harus dorong, pemerintah mencari tahu sebanyak mungkin, ya kan, bukti dan fakta apa yang terjadi di sana. Kemudian tadi Bapak bilang bahwa ada yang belum menganggap itu adalah teroris. Pak, jangankan urusan satu menganggap teroris, satu bukan. Sadarkah kita gitu bahwa dunia ini sudah terbagi cuma dua, Pak? Makanya Indonesia ini mesti betul-betul bersikap dengan tepat ya. Dunia ini terbagi dua, Pak. Coalition of the Willing. Coalition of the Willing itu adalah Amerika dan semua kawan-kawan Amerika Serikat. Nah, sisanya, we like it or not, we admit it or not, kita itu coalition of the non-willing. Nah, itu kenapa akhirnya memang perbenturan antara tadi itu menjadi masalah. Mungkin ada satu sisi orang akan menganggap dia harus kepada blok coalition of the willing. Tapi di lain sisi, seperti Cina tadi kan, posisinya kan agak gampang gitu Pak ya menentukan itu. Karena mungkin dia akan menentukan dulu dia posisinya di coalition of the non-willing gitu. Makanya itu menurut saya, kalau Indonesia tetap bertahan dengan posisi non-bloknya, nggak ada pilihan. Indonesia harus melahirkan diplomat ulung. Indonesia harus memperkuat kemampuan pertahanan keamanan seperti kemampuan pertahanan IDF. Kalau enggak gimana coba? Di sisi sini ada coalition non-willing, di sini non-willing, terus kita di tengah-tengah ada kemana-mana. Pilihannya kan cuma itu. Jadi nggak bisa ditahan-tahan bahwa kalau itu pilihan kita, ya kita harus survive. Kalau enggak, ya kita juga segera putuskan aja. Apakah kita mau main dengan coalition of the willing atau non-willing gitu. Jadi kembali lepas daripada tadi pernyataan soal dinyatakan teroris atau enggak, saya kira ada kaitannya ke sana Pak Hendro. Jadi tidak sesimpel itu kita melihatnya.